Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha tasriku bihi sa'iya wabil walidaini ihsana. Allahumma sholli ala sayyidina tibil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa sifaiha wa nuril absoni wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, selamat malam. Bila hari ini kita masih memasuki hari peringatan lansia, yaitu tanggal 29 Mei, sekarang kita berada di tahun 2023. Nah, mengakhiri bahasan tentang lansia yang kurang lebih kita obrolkan 7, 8, atau 9 episode ya sejak awal Mei, maka kita sekarang akan membahas 2 dimensi terakhir, yaitu dimensi kemasyarakatan dan dimensi lingkungan. Namun demikian, mohon maaf, pada episode ini Aki tidak bisa membuat video. Karena apa, Ki? Karena Aki masih diperban matanya setelah seminggu yang lalu Aki dioperasi katarak. Yang sebelah kanan agak buram-buram. Maklum sudah pensiun, tidak banyak melihat yang herang-herang. Baik, kawan-kawan sekalian, setelah kita membahas tentang dimensi 1 sampai 5, yaitu dimensi spiritual, dimensi intelektual, dimensi fisik, dan dimensi emosional, serta dimensi vokasional profesional atau profesional vokasional, maka ada 2 lagi dimensi yang termasuk pada pembinaan kita, yaitu dimensi kemasyarakatan dan dimensi lingkungan. Nah, jadi kalau dimensi-dimensi ini semua selain diaplikasikan di lingkungan keluarga, kita sekarang bergerak keluar ke masyarakat dan lingkungan. Itulah lansia ya. Karena itu kita harus mendorong mereka dalam pembinaan BKL itu dengan materi kemasyarakatan, agar mereka itu bisa berguyub, bisa bergaul, bisa bersilaturahmi, serta manfaat untuk masyarakat dan lingkungan di akhir-akhir masa hayatnya, atau di masa tua ini tetap menjadi manusia khairunas anfa'uhum linas. Nah, yang pertama, apa saja yang dia kerjakan untuk bermasyarakat itu? Tentu saja bahwa seorang keluarga bersama petugas bagaimana supaya si bapak ini, si ibu Nini ini, si bapak Aki ini untuk bergaul di masyarakat. Jangan lupa sekarang itu yang paling ngetren adalah pengajian. Yang paling ngetren syukuran-syukuran. Yang paling ngetren adalah hari-hari besar keagamaan. Dan di samping itu juga ada hal-hal yang riungan ini bersifat tradisi-tradisi. Nah, ini yang tolong dipikirkan oleh kita. Tradisi-tradisi apa yang harus mereka lakukan? Tentu saja dibelokkan kepada tradisi-tradisi yang sesuai dengan ajaran
yang sesuai dengan akidah yang mereka memiliki. Apakah Ki tradisi untuk memanen itu dengan melak hanjuang, dengan melak handelem itu bagus atau tidak? Kalau menurut Aki bagus-bagus saja, asal niatnya tidak salah. Ya, asal maknanya tidak salah. Apakah tradisi ngeyek seueuh supaya lingkungan itu menjadi gembira? Itu adalah tradisi pendidikan. Apakah ruat bumi? Kita ganti dengan rumat bumi. Jadi semua tradisi-tradisi lingkungan itu harus ikut dipertahankan oleh seorang lansia yang menjadi tokoh masyarakat di situ. Itu peran lansia yang keenam, kemasyarakatan. Janganlah mereka hanya tinggal di rumah, duduk-duduk saja di rumah, biarkanlah mereka. Usahakan masih kuatlah, hanya sekadar untuk sholat subuh bersama di masjid. Pulangnya jangan dulu suruh pulang, biar mereka dengan orang tua lagi ngobrol dulu atau apa dulu. Bila perlu kita support ke sana dengan kopi atau dengan opium. Itu yang Aki lakukan secara tradisi sekarang. Di samping itu juga lingkungan tidak berarti fisik. Tapi lingkungan itu adalah menjaga kekompakan, menjaga sauyunan, menjaga paguyuban. Itu yang harus dilakukan. Nah inilah kawan-kawan, jadi 7 dimensi lansia itu bukan menjadi hafalan. 7 dimensi lansia itu bukan menjadi lagu, bukan. Itu juga boleh awalnya. Tapi 7 dimensi lansia itu bahan diskusi dengan keluarga yang punya lansia. Dengan berbagai karakter. Makanya tidak bisa kita bercerita hanya dengan umum saja. Setiap pergerakan ini ingat, kalau tidak menyentuh keluarga, kalau kita tidak berangkat, Aki sekarang tidak mungkin satu persatu didatangin. Aki tidak menyuruh tiap satu persatu didatangi, tapi paling tidak adalah bermasalah atau ada satu fenomena khusus, itu adalah yang harus kita bicarakan. Dan berbicara dengan keluarga tidak selalu harus di depan umum. Tidak harus selalu berkelompok. Ini yang harus kita hati-hati. Kenapa? Karena tentu saja adalah aspek kesehatan, aspek kesejahteraan jompo itu sudah lebih dikunjungi secara individual. Nah kita kunjungi secara keluarga. Kelemahan kita sekarang menurut penglihatan Aki, programnya gebiar-gebiar di atas, ya, dan berupanya ada sebagai ekspos atau gebiar begitu di atas, tapi ngambang karena program-program itu tidak menyentuh kepada masing-masing keluarga, ya. Tidak usah harus datang ke keluarga masing-masing, tapi pantauan tentang bagaimana keluarga A lansianya, sehat atau tidak, bermasalah atau tidak, itulah kewajiban kita yang kemudian didiskusikan. Apalagi di masa-masa sekarang, di mana orang dikumpulkan hanya sekedar diceramahi, ya, untuk mengurus lansia, itu malas pasti. Sekali lagi, Aki selamat Hari Lansia kepada para lansia seluruh Indonesia, termasuk Aki ya. Mudah-mudahan sehat panjang umur dan semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.